Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan saya Devi Nurafi dengan NPM 101211048. Saya Anissa Nurrohma dengan NPM 10121015. Saya Nihani Afita dengan NPM 10121058. Saya Nur Aisyah dengan NPM 10121014. Di sini kami akan membuat video mengenai wawancara pemasaran digital untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Hari Nugraha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah bersama dengan pemilik CV Rafa Komputer Indonesia. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha beliau. Mungkin boleh diperkenalkan dulu, Bapak. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak dari Universitas Teknologi Digital sudah berkunjung ke CV Rafa Komputer Indonesia. Dan memang kebetulan hari ini CV Rafa Komputer Indonesia lagi ada momen yang memang dikatakan ini baru pertama kali kedatangan dari teman-teman dari kampus gitu. Dan mungkin perkenalkan, nama saya Tasbih Gunawan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kalau boleh minta diceritakan sedikit gitu mengapa sebelum dibangunnya CV Rafa tuh apa aja sih yang bisa yakin gitu harus memulai. Siap. Pada awalnya berdirinya CV Rafa Komputer Indonesia itu kami itu dua orang. Yang paling pertama itu kakak saya itu sebagai komoditer dan kebetulan saya sebagai pengelolanya di sini. Itu berdirinya mulai kita ngerintis itu dari 2015. Dari 2015 sampai sekarang ini kebetulan memang waktu pandemi itu memang agak down dan memang agak berhenti dulu 1 tahun kita di CV Rafa Komputer ini tidak ada kegiatan atau tidak apa-apa. Nah, waktu 2021 kita memulai kembali karena memang kita melihat dalam segi kebutuhan konsumen setelah pandemi masih bisa dikatakan berlangsung baik. Nah, dan kemudian di CV Rafa Komputer juga sudah ada legalitasnya keluar, alhamdulillah itu pada tahun 2019 gitu. Nah, kami CV Rafa Komputer Indonesia itu latar belakangnya memang di sini komputer ya, kebanyakan komputer sama maintenance sama pemasangan CCTV, dan sekarang penambahan sub itu satu, yaitu alat tulis kantor. Nah, berarti sebetulnya sih banyak untuk sub-subnya, cuman sekarang saya di CV Rafa Komputer ini kita memfokuskan kepada empat bidang ya. Yang pertama itu servis, yang kedua itu laptop dan komputer, yang ketiganya pemasangan CCTV, dan yang keempatnya itu yang terakhir yang baru itu alat tulis kantor. Nah, dari memulainya
awal mulainya CP Komputer 2022 itu memang di sini CP Komputer kita masih kekurangan SDM. Dari SDM, beberapa SDM itu ada baru ada 3 sub yang memang sudah ada SDM-nya. Nah, yang lebih melatar belakangi CP Komputer itu kita bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa. Jadi kita melayani semua konsumen, maupun itu corporate, maupun itu sekolah, ataupun itu kantor-kantor lain seperti notaris atau yang lainnya, itu sama kita itu dilayani semua begitu. Untuk mempersingkat waktu, mulai saja pertanyaannya. Siap. Yang pertama, apakah toko ini sudah menerapkan pemasaran digital seperti pembelian ATK di Shopee ataupun di platform lainnya kayak di Instagram gitu? Baik, kalau misalkan untuk pembelian digital ya, pemasaran digital, memang kami baru menerapkan, tetapi di sini juga alhamdulillah sudah ada yang beli juga gitu kan, sudah ada konsumen yang memang beli lewat Tokopedia, dan kami juga memang memperuntukkan dulu satu marketplace, yaitu Tokopedia. Jadi fokus kami itu hanya Tokopedia. Memang ada marketplace lain seperti Shopee, Siplah juga ada untuk pembelian untuk sekolah kayak gitu. Itu lewat Siplah ada aplikasinya. Dan sudah berjalan, dan alhamdulillah memang kami juga sudah bekerja sama di berapa sekolah berarti? 4 sekolah lebih itu mereka sudah masuk pembeliannya lewat Siplah, dan itu juga sudah ada dapat ratingnya alhamdulillah dari pembeli sekolah dan konsumen umum. Yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan pemasaran digital dalam mencapai target yang diinginkan? Baik, untuk memaksimalkan pemasaran digital, kami memang tetap kami yang pertama itu promosi lewat kita bisa datang ke tempat, contohnya sekolah, kita di situ menawarkan promosi. Nah, lalu kita memasukkan contohnya kita bisa beli nih lewat Siplah contohnya, dan kami juga memang sudah bisa dibeli barang itu memang lewat aplikasi. Nah itu, dan untuk promosi lebih lanjutnya lagi, kami memang selalu menerapkan brosur, terus bikin video kayak visualisasi kayak gitu, terus kayak bikin konten seperti pembuatan contohnya kalau misalkan kita barang nih membuat konten, nah di situ kita kan bisa memasukkan visualisasi gambar ataupun namanya itu ilustrasi ya, seperti itu, ilustrasi. Nah itu kami juga memang sudah menerapkan itu di sini di CP Komputer, dan memang kita juga bertahap ya, nggak maksudnya kita nggak memfokuskan juga memfokuskan juga tradisional, enggak, kita juga diambil dua-duanya, tradisional ada dan digital pun ada. Sudah mulai berinovasi Sudah jadi berinovasi. Karena memang dari situ kita tidak bisa mengambil memfokuskan ke digital, kita tradisional juga harus ada begitu, offline-nya juga. Kalau kendala yang dihadapi pada saat memulai pemasaran melalui media digital apa Pak? Kalau pertama SDM-nya, ya memang di sini orangnya di Rafa Komputer itu SDM-nya belum ada, contohnya marketingnya atau salesnya itu memang belum ada. Nah itu untuk menghandle-nya itu di sini orang-orang yang memang ditunjuk dari CP Rafa Komputer gitu. Dan yang lebih memberatkannya lagi yaitu jujur untuk perintis itu budgeting. Ya memang untuk perintis itu yang awal itu yang berat itu untuk pemasaran, budgeting. Yang kedua disebutnya itu mencari target pasar yang maksudnya target pasar yang kita inginkan gitu. Nah itu kita harus ada survei dulu sebetulnya ya, begitu ya, betul, analisis dulu mana apakah sekolah atau kantor atau corporate perusahaan seperti BUMN atau PT
Nah itu kita juga agak susah di situ gitu. Maksudnya agak berat lah gitu. Memang karena di sini juga kan belum ada seorang marketingnya gitu. Terus kemudian kalau memulai usahanya pada saat sudah berapa lama memulai usaha dan menggunakan media digital itu? Untuk usaha dari berdiri ya? Iya. Dari berdiri itu dari 2015 sampai sekarang berarti itu sudah 6 ya? 7 tahun. Oh 7 tahun, lebih dikit, kurang dikit. Ya berarti kita itu sudah 7 tahun berdirinya Separapa Komputer itu, dan memang untuk online kita baru-baru Kak. Ya baru-baru, kita baru-baru dari berapa ini ya, dari awal lah, dari awal berdirinya lagi. Nah itu kita sudah bikin memang dihususkan digital ini harus ada nih gitu. Jadi kita kan waktu itu memang fokusnya offline nih. Jadi maksudnya offline itu datang secara face to face, door to door, atau misalkan mulut ke mulut gitu. Langsung datang ke toko gitu. Iya betul. Gitu. Kalau boleh tahu, apa sih strategi yang dilakukan gitu untuk memasarkan secara digital maupun untuk menarik pelanggan itu bisa membeli secara offline gitu? Secara kan saingan usaha itu begitu kompleks dan ketat. Iya baik. Baik, nah itu memang strategi itu punya perusahaan tersendiri ya. Dan kami juga memang strateginya lebih menonjolkan itu di pelayanannya. Kalau misal pun kita contohnya ya, ini kan contohnya harga murah tapi pelayanan jelek, itu bisa jadi mempengaruhi ke CV kita gitu, ke perusahaan kita. Nah kita di sini di Separapa itu yang paling menonjolkan itu kami lebih dari pelayanannya. Contohnya kami bisa jemput bola. Jadi jemput bola itu kami bisa contohnya ada yang servis nih, kami datang langsung ke tempat, diambil, nanti diantar lagi. Nah itu memang strategi kami dari dulu itu gitu. Dan yang kedua yang dari digital itu memang kami sekarang website lagi menerapkan ya, untuk memang daya beli untuk online lebih ini lagi gitu, lebih menjangkau seluruh yang lain-lainnya gitu, lebih luas lagi, betul. Nah yang paling ini sih, yang paling menonjol dari Separapa Komputer itu untuk menarik pelanggan ke kita. Di sini kita harus ada contohnya IT konsultasi. Jadi setiap orang yang sudah datang ke Separapa Komputer itu kami terus silaturahmi dalam berhubungan ada trouble kami jawab gitu. Ada di situ di titik itu, dan kami juga menyiapkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh konsultasi gitu, oleh konsumen begitu. Kalau untuk penjualan di toko atau penjualan secara digital itu menghasilkan penjualan yang sama banyak, atau misalkan lebih banyak di digital atau di offline? Kalau untuk sekarang ini kami untuk analisis ya, kami lebih banyak di offline karena kan kami di sini memfokuskan titik beratnya kepada sekolah, kantor kayak contohnya, dan kami juga sudah memitra di Pindad gitu dan sekolah-sekolah. Dan untuk online itu memang sekarang agak belum pesat gitu, masih di standar ya 30% lah, 30%, belum terlalu pesat untuk. Memang kami sekarang itu kami memfokuskan dulu ke offline-nya dulu gitu. Memang untuk online kami juga lagi berusaha bertahap, karena kekurangan SDM, yaitu kami agak terkendala gitu. Untuk satu pertanyaan terakhir nih ya dari saya, tadi kan ada pemasaran tradisional dan juga inovasi ya. Inovasinya tadi dari marketplace. Nah, untuk pengoperasian pemasaran di marketplace itu biaya yang dikeluarkan apakah dengan hasil bikin poin atau titik balik modal itu lebih terjangkau yang pemasaran digital atau yang tadi offline yang Bapak sebutkan? Baik, kalau misalkan untuk biaya ya berarti ya. Untuk biaya itu cost itu kami memang sudah budgeting dari awal. Jadi memang sudah ada bagian-bagiannya. Contohnya kita budgeting sekitar 5 juta nih untuk biaya
promosi online, contohnya membuat kita video atau iklan produk, atau kita membayar afiliator kayak gitu. Nah itu memang kita sudah dianggarkan biaya di awal gitu, bukan dari modal yang sudah masuk, tapi itu memang dari awal kita sudah ada anggarannya gitu. Mungkin segitu dulu ya teman-teman yang dapat kami pertanyakan. Terima kasih atas paparan yang Bapak sampaikan. Semoga bisa jadi motivasi untuk kita semua dan juga untuk teman-teman yang menonton. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.